Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana insya Allah Maulid ini kita hadir pada malam hari ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita baca, hajat-hajat kita, niat-niat baik kita, insya Allah malam hari ini digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama sama-sama kita hormati di sini yaitu Sayyidil Walid, guru kita bersama, orang tua kita, Al-Habib Ali ibn Al-Habib Saleh Al-Attas, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan biar diberikan sehat afiat panjang umur, biar diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para anak-anaknya beliau, putra-putra beliau. Yang pertama Al-Habib Muhammad, yang kedua guru kita Al-Habib Abdullah, yang ketiga Al-Habib Hussein, yang keempat Habib Zainal Abidin. Begitu juga ada Habib Mustafa bin Agil Al-Habsyi, ada Habib Zain bin Segaf Al-Attas, dan banyak para habaib yang lain, Habib Ali bin Sumit, Habib Ali Al-Habsyi, yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya terhadap beliau-beliau. Dan para asatid jami semuanya yang hadir pada malam hari ini, sesepuh, orang tua yang hadir pada malam hari ini, kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, para ustadz, para kiai, para sesepuh, para habaib, agar diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan keberkahan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yang paling penting adalah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Wa fi riwayat al-akhar, innama bu'ithu mualliman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ngomong-ngomong sebelum mulai, pada lemes gak nih? Lemes gak? Lapar gak? Lapar. Saya habis makan alhamdulillah, cuman gak enak juga ini, tadi keburu-buru, jadi gak lama-lama nih. Yang penting dapat faedah, dapat belajar, kita bisa mengamalkan di rumah sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Dan Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak mulianya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sebut lagi, di dalam jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Ada akhlak yang baik yang dimana kita wajib mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Maulid Ad-Daibai, di dalam fasal wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ila al-haqqi turuqa. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul gufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam bentuk tubuhnya ataupun perilaku baiknya. Akhlak yang paling baik di muka bumi ini hanya satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan akhlaknya Nabi. Mengikuti Nabi, betul, kita semua wajib mengikuti akhlaknya Nabi. Tapi kalau pengen coba-coba, mau ngebalap, mau ngelawan akhlaknya Nabi, tidak ada siapapun yang bisa membalap akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita wajib ngikutin Nabi, akhlaknya Nabi kita ikutin. Nggak ada orang paling alim di muka bumi ini, yaitu hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang pengen melawan kealiman ilmu Nabi, nggak ada yang bisa. Orang mau jadi lebih pinter dari Nabi, nggak ada yang bisa. Jadi jangan belagu-lagu, baru punya ilmu sedikit, sok pinter. Nah, ini banyak di akhir zaman, kita punya ilmu kagak, tapi sok pinter. Ngomong aja jago, ngamalin nggak bisa. Tuh. Nabi kan dikatakan adalah orang yang paling berakhlak. Kalau sudah berakhlak ini identik dengan tawadhu, rendah diri. Kita dari tawadhunya aja belum bisa ngikutin. Iya dong? Iya gak? Kalau kita kan tawadhu tahu warna duit. Iya. Kalau Nabi Muhammad SAW tawadhu itu benar-benar rendah diri. Gak sombong sama orang. Kita sombong masih ada. Gak pernah dendam sama orang. Kita dendam masih ada. Nggak pernah tuh Nabi mengeluarkan kata-kata kotor. Kita masih suka ngeluarin kata-kata kotor. Nggak pernah tuh Nabi Muhammad SAW ngusilin orang, zolimin orang. Nggak pernah. Kita masih suka zolimin orang. Tuh. Jadi kalau dikatakan jauh banget, ya jauh banget akhlak kita sama Nabi. Makanya di akhir zaman ini kita krisis akhlak. Akhlak kita nih pada kurang kenal sama Nabi, kurang ngikutin Nabi. Makanya kalau ngaji nuntut ilmu tuh biar dipakai, jangan jiping. Tahu jiping? Ngaji nguping doang, resep. Apalagi kalau ustadz sama habibnya lucu, resep. Iya, nggak dipakai ilmunya, nggak dipakai resepnya doang. Tuh salah nih orang zaman sekarang. Nah, jadi kalau ngaji tuh biar dipakai, diamalin dalam kehidupan sehari-hari. Tuh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan khuluquhul Qur'an. Nabi itu akhlaknya Al-Qur'an. Orang kalau benar-benar ngikutin Nabi, ikutin tuh yang ada di dalam Al-Qur'an. Perintah-perintahnya Allah jalankan, larangan-larangan Allah jauhkan. Itu dikatakan orang yang berakhlak, menjalankan semua perintahnya Allah, menjauhkan larangan Allah. Maka orang tersebut dikatakan orang yang berakhlak seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktunya, perhatiin, itu perintah Allah. Ngaji, nuntut ilmu, datang ke majelis taklim, perhatiin, itu pun perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti puasa bulan Ramadan, zakat fitrah,
Semua pergi haji jika mampu. Itu perintahnya Allah. Larangannya Allah jauhkan. Jauhkan yang namanya perzinaan. Nauzubillah min dzalik. Jauhkan yang namanya minum-minuman keras, khamar. Jauhkan yang namanya mencuri. Jauhkan yang namanya berbohong. Jauhkan yang namanya ghibah, ngomongin orang. Tuh. Itu kan larangan dari Allah. Bu, tahu ghibah, Bu? Ini perempuan soalnya. Kalau lempengan ghibah yang sering perempuan. Tahu ghibah, Bu? Ngomongin orang. Tahu ibu-ibu mah. Emang kerjaannya dia sehari-hari. Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu sono no, ya. Ibu-ibu sono. Pindahan sini romannya. Kayak ngomongin orang tuh kan. Jadi Nabi diutus nih bukan buat laki-laki doang. Buat perempuan pun harus perempuan menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Ya, nggak boleh tuh ngomongin orang. Tuh. Bu, jauhin, Bu. Yang namanya ngomongin orang tuh jauhkan. Kalau seandainya ada perkumpulan lagi ngomongin orang, tinggal, Bu. Kabur, buru-buru kabur. Jangan resep malahan. Malah dia yang cetom. Iya. Lu emang baru tahu? Wah, aku udah tahu. Ada lagi nih begini. Wah, tambah lagi tuh bumbunya tuh. Nauzubillah min. Itu larangan Allah tuh. Jauhkan. Tuh. Makanya fungsinya kita ngaji nuntut ilmu agar kita mengetahui apa-apa perintahnya Allah, apa-apa larangan Allah. Tuh, khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jalankan tuh kalau pengen berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi shimatuhul gufran. Nabi ini punya tabiat ngampunin orang, baik sama orang, nggak dendam sama orang. Kalau ada orang minta maaf, ahlan wa sahlan. Ya. Nabi pun wa ya'fu ani dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Nabi itu punya sifat memaafkan. Apabila ada orang yang punya dosa sama Nabi, punya salah sama Nabi, Nabi orangnya tuh memaafkan. Tuh. Kita bisa gak begitu tuh? Ada orang musuhan. Ya, dulu ada satu ayat, ya, ma'ruf ini ayat kita sering dengar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, seringlah menjadi orang pemaaf. Ambillah yang kata-kata maaf itu sering lakukan. Kalau ada orang punya salah sama kita, maafin. Wa'mur bil 'urfi, ajarin baik-baik. Orang tuh perintahin yang baik-baik, selalu ajak kebaikan. Kita juga nih jalankan kebaikan. Perintah-perintahnya Allah jalankan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada sifat-sifat orang jahil. Dulu tak kala ayat ini turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya sama malaikat Jibril alaihi salam. "Ma hadza ya Jibril? Ini apa?" Kata Jibril alaihi salam, "Wallahu a'lam. Aku tidak mengetahui. Hatta as'alal alim. Sampai aku tanya dulu sama Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya ditanya sama Allah, balik lagi ngasih tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ya'muruka antasila rahim, antasila man qata'aka." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, engkau harus menjalankan silaturahmi atas orang-orang yang telah memutuskan silaturahmi. Jadi kalau silaturahmi itu menyambung yang putus. Kadang-kadang kita kalau ngomong ke rumah orang main silaturahmi bahasanya. Itu mah namanya main aja, ziarah. Dalam bahasa Arab itu main biasa gitu tuh. Jangan dibahasain silaturahmi. Silaturahmi ini adalah menyambung sesuatu yang putus. Misal ada anak sama orang tua jalan, ini anak minta maaf sama orang tuanya. Ada saudara sama saudara putus silaturahminya, sambungin lagi. Tuh. Ada tetangga sama tetangga
nggak tegor-tegoran, teman sama teman nggak tegor-tegoran, putus silaturahminya, sambungin lagi. Nih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang temen ngaji gara-gara berantem sama temennya nggak ngaji lagi yang satu. Banyak kan begitu? Banyak yang begitu, gara-gara berantem sama temennya, gue mah nggak resep ada dia, gue nggak mau ngaji di situ. Tuh banyak tuh orang begitu tuh. Gue kalau ngaji di situ ada dia, gue mah nggak resep. Masya Allah, kalau kata orang dulu, adat digedein, duit dibanyakin. Ya betul. Iya, adat aja sebakul. Tuh banyakin duit, adat kurangin. Tuh baru orang hidup enak tuh. Jadi jangan banyakin adat ya, jangan. Nah terus kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanjutkan, wa tu'ti man rahimaka, dan engkau berikan siapa-siapa yang sayang sama engkau. Kalau orang tua sayang sama kita, balikin kasih sayang tersebut. Dulu orang tua ngerawatin kita, sekarang kita timbal balik, berikan makanan, perhatiin makanannya, perhatiin kehidupannya tuh. Karena dulu orang tua kita sayang sama kita. Saudara yang sayang sama kita, balikin dengan kasih sayang, berikan kasih sayangnya. Dia sering perhatian sama kita, berikan perhatian juga sama dia. Bawain, saudara kita susah, bawain sembako. Jangan sama orang aja baik, sama saudara musuhan. Nih orang zaman sekarang nih, banyak gak? Banyak gak? Sama orang lain baik, sama saudara musuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa lagi? Bini sayang pak sama kita pak. Anak-anak kita diurusin, anak kita dimandiin. Kasih bini yang benar pak, haknya kasih, haknya. Kasih belanja, banyakkan dikit. Tuh, sehari kasih pak 1 juta. Akur gak bu? Akur gak bu? Akur ibu-ibu mah 1 juta. Lakinya mati berdiri aja, sebulan aja laki mati berdiri. Tapi kasih sayang bini kita nih buat orang yang telah memberikan kasih sayang kepada kita, berikan lagi kasih sayang. Tuh. Terus setelah itu wa ta'fu amman zalamaka. Kata Allah, dan berikanlah maaf atas orang-orang yang telah menzalimi engkau. Kalau ada orang zalim sama kita, maafin pak. Jangan punya hati busuk. Kalau hati busuk, otak pasti licik. Apapun bentuknya, hati kalau udah busuk, otak pasti licik. Dicari apapun, gimana caranya buat ngebales. Karena hatinya busuk. Na'udzubillah min, bersihin hati kita. Kalau kita sudah bisa menjalankan itu adabnya Nabi Muhammad. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayat khuzil afwa, semua para tafsir, ahli tafsir itu mentafsirkan khuzil afwa ini adalah akhlak kepada manusia. Orang kalau selalu bermaaf-maafan sama manusia, nggak punya rasa dendam, maka dia telah sudah berakhlak akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, itu akhlaknya Nabi, Pak. Wa yansahu lil insan. Nabi selalu menasehati manusia. Manusia diajak kebaikan. Kalau dia berjalan di tempat yang buruk, tempat yang nggak benar, ajak, tarik Nabi, tarik kita, saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita, ajak mereka tentang kebaikan. Kalau kita sudah bisa mengajak mereka dalam kebaikan, pahalanya double. Yang pertama dia dalam keadaan baik, yang kedua dia dapat pahala ngajak orang kebaikan. Tuh. Cuman jangan bisa ngajak orang doang pak. Ntar kadang-kadang nih ngajak, gue mah pahalanya udah banyak. No si fulan, gue yang suruh masuk ke majelis taklim. Gue mah gak usah ngaji lagi, PA. Ini orang kayak begini PA namanya pak. Tuh. Jadi double pahalanya tuh. Kalau kita bisa ngajak orang kebaikan. Tuh. Wayafsahu fil ihsan. Nabi itu gemar. Yang namanya kebaikan itu Nabi gemar. Gak boleh ngelihat kebaikan sedikit dilakukan sama Nabi. Gak boleh ngelihat orang susah sedikit ngebantu orang.
Demen yang namanya kebaikan, sholat paling demen Nabi sholat Pak. Nabi itu menjadikan hati gembira itu adalah di dalam sholat. Kita kalau sumpek Pak, banyakin sholat. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran, jangan pakai ilok. Disuruh sholat ilok, disuruh baca Quran ilok. Ikutin aja, entar Allah yang atur. Karena itu perintahnya Allah. Itu perintahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jalanin semuanya. Ya. Nah, jadi Nabi itu gemar yang namanya kebaikan. Nggak boleh ngelihat acara maulid dikit. Nih apa lagi model-model maulid nih. Ya, banyak kadang-kadang orang bawa kardus, ya, ada tulisannya untuk maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyecrek kadang-kadang. Kadang-kadang ke rumah kita 3 kali, 4 kali dia lagi. Atau ganti orang pakai bilang begini, kadang-kadang udah ngasihnya 2.000 pakai ngomel-ngomel lagi. Pantas gak kira-kira? Kagak. Buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gak pantas ngomel-ngomel. Maka kalau ngelihat suatu kebaikan, buru-buru fastabiqul khairat. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka orang-orang soleh itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh, ada orang maulid, lo maulid di mana Tong? Maulid di sono no, maulid di Kampung Serang. Oh Pak Amil, nih gua kasih nih 100.000. Tuh, ada lagi maulid di mana? Maulid di mana Tong? Sumur Batu, nih gua kasih 100.000. Tuh, kasih 50.000 buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, lomba-lomba dalam kebaikan. Ngaji nggak usah pakai disuruh, emang kewajiban kita. Orang kalau udah ngaji, orang baik. Tuh. Meskipun dia orang yang berandalan, orang yang wah macem-macem dah. Tapi kalau dia lazimkan ngaji, terus dia ngaji, dia bakal ditakdirkan menjadi orang baik. Pasti Allah takdirkan dia jadi orang baik. Meskipun dulu dia itu orang yang rusak, orang yang berandalan. Tuh, ngaji, nuntut ilmu biar bener, biar pinter. Ya, zaman sekarang tempo-tempo Pak, kita hukum sholat aja bingung. Hukum sholat kita bingung kadang-kadang. Kenapa? Karena gara-gara nggak punya ilmu, nggak ngaji. Kunut lupa. Misal nih, kunut lupa. Ada imam nggak kunut, Allahu Akbar. Makmum mah kudu ngikut imam. Jangan pakai bilang, dah dia mah bukan ahlu sunnah ini mah, dibatalin sholatnya. Jangan, ikut ruku sama ikut sujud sama imam. Si imam juga biar bener, biar punya ilmu. Jangan pakai udah ninggalin kunut pakai bilang busut gua lupa, lah batal sholatnya. Tuh, semua harus pakai ilmu. Tuh, orang punya wudhu kadang-kadang nginjek tai lotok pakai wudhu lagi, padahal kan nggak batal. Orang nginjek tai lotok nggak batal, kecuali nginjeknya sambil kentut, batal. Jadi kalau nginjek tai lotok, nginjek kotoran, nginjek najis, cuman dibersihin doang, dibersihin najisnya sampai bersih, wudunya tidak batal. Tuh, orang kalau tahu ilmunya enak ngaji. Karena nih ibu-ibu nih pakai kerudung, bukan di majelis doang Bu. Ini alhamdulillah rapi pada nih, masya Allah. Ini ngomong-ngomong di rumah begini gak Bu? Insya Allah ya, insya Allah alhamdulillah. Ya, jangan sampai kadang-kadang di pengajian rapi, di tempat maulid rapi, nyapu teras rumah kadang-kadang pakai daster doang, mana robek-robek. Nih ibu-ibu nih hati-hati. Jadi di mana tempat biar nutup aurat tuh. Kalau punya ilmunya enak. Jadi segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. Ngaji dah yang benar, nuntut ilmu yang benar. Insya Allah kita dengan begitu kita ikutin akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar gemar, yang namanya kebaikan itu biar gemar. Padahal gampang Pak, orang kalau berakhlak itu gampang. Dulu Nabi Isa alaihi salam, beliau berkata, kata beliau, ta'allamtul adab min gillatil adab. Aku belajar adab dari orang yang kurang adabnya.
dari orang yang tidak berakhlak. Tuh, Nabi Isa tuh bisa begitu Pak. Jadi kita kan Muslim, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita sudah tahu. Sekarang amalin aja yang baik-baik. Kalau ini buruk nih, jangan diamalin. Tuh. Oh ini baik nih, amalin terus kumpulin kebaikan. Insya Allah kalau orang sudah banyak amal baiknya, nanti di surga bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang punya amal baik, orang punya amal soleh. Nah, di akhir zaman makanya jauhkanlah daripada adat-adat orang jahil. Yang terakhir, wa a'rid anil jahilin, dan jauhkanlah daripada kebiasaan orang jahil. Apa kebiasaan orang jahil? Nih banyak di zaman sekarang. Handphone nih handphone nih. Sekarang kadang-kadang kita tergoda sama yang namanya handphone. Ya, kalau seandainya viral aja, yang bagus rame, lagi ngetop, diikutin. Padahal lihat dulu, itu Nabi ngelakuin gak? Nabi ngamalin gak? Orang-orang soleh ngamalin gak? Tuh, lihat dulu, jangan main ngikut-ngikut aja. Kan dikatakan wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang jahil. Jangan ikut-ikutan. Orang zaman sekarang nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Instagram, percaya langsung. Ada ustadz, ada kiai, ada habib, kita nggak tahu juntrungannya dari mana, percaya langsung. Jangan. Tanya dulu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama yang tahu apabila kalian tidak mengetahuinya. Tanya guru, ini benar gak? Guru, ini ada kabar begini, benar gak? Gimana sikap kita? Tuh, jangan langsung main diambil baik. Jangan langsung ditelan, daging mentah main ditelan aja. Ini kalau kebuli keluar dagingnya mentah, dimakan gak? Kagak kan? Itu juga sama, media sosial nih jangan main ditelan aja, saring dulu, lihat dulu. Tuh, ini ngomong kebuli lapar juga udah ya. Ya udah dah ya, sampai sini aja ya. Jadi bisa diamalin insya Allah ya. Ya, ayo kita amalin sehari-hari kebaikan. Apapun itu bentuk kebaikannya, jalankan. Apabila itu kebaikan buat kita, jalankan. I'mal li nafsika salihan wala tufidu nas alaika gil wal gal. Amalkan untuk kamu perkara-perkara amal soleh. Jangan pernah dengerin orang mau ngomong apa. Jangan bodoh-ananan. Ya, kalau kata orang sini kan bodoh-ananan. Orang mau ngomong apa ge, masa bodoh. Yang penting kita mengamalkan kebaikan. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan petunjuk yang baik, diberikan arahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.